Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pilot mabuk FVP. Nah, teman-teman, setelah video sebelumnya ya kita lihat spot sawah sinematik yang ada di daerah Cangkringan. Dan teman-teman yang belum nonton videonya silahkan ditonton ya videonya yang sebelumnya. Jadi ini kelanjutannya. Jadi setelah dari spot sawah sinematik Cangkringan itu, aku akhirnya geser tempat untuk cari spot yang lebih luas, yang lebih terbuka, nggak banyak halangan gitu. Terus buat landing dan take off drone-nya itu lebih enak. Akhirnya saya menemukan sebuah tempat, dan sebelumnya juga dulu saya pernah mabur dari situ juga. Dan ini sebuah lapangan di daerah Cangkringan itu. Lapangan kalau di Maps itu lapangan Wukir Sari ya, daerah Cangkringan itu sebelahnya sekolahan SMP apa gitu, lupa saya. Pokoknya di situ ada sekolahan, terus itu ada lapangan Wukir Sari dan tempatnya lumayan luas, itu juga lapangan terbuka gitu. Dan menurut saya itu ideal, dan saya bisa duduk gitu ya. Di situ ada kayak semacam tembok gitu di pinggir-pinggirnya, dan saya bisa duduk dengan nyaman di situ sambil kita menerbangkan drone. Dan akhirnya saya memutuskan untuk terbang dari situ. Tapi sayangnya ya mungkin saya juga malas untuk membongkar lagi baterai ya. Jadi sebenarnya saya bawa banyak baterai, tapi waktu itu saya juga tadinya mau ngetes aja, deket-deket aja, cuman ya akhirnya jauh-jauh juga sih gitu. Dan itu sayangnya menggunakan baterai yang sisa ya, yang sudah dipakai sebelumnya di sawah sinematik gitu. Jadi itu dipakai sekitar berapa menit gitu ya di sana itu jadi sisa baterai yang ada itu tak pakai sekarang ini untuk tes long range lagi. Target itu sebenarnya sampai ke Bangker Kali Adem ya. Bangker Kali Adem kalau dilihat dari maps itu jaraknya sekitar 7 atau 8 km dari titik ini ya, dari titik Cangkringan ini. Jadi langsung aja kita lihat videonya seperti apa. Kita tonton bareng-bareng ya. Nah ini guys, lapangannya seperti ini ya. Di sini juga biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar ya. Di sini kadang dipakai juga buat orang-orang untuk latihan mobil juga kadang-kadang di sini. Dan ini sepertinya sedang dibangun, nggak tahu mau dibangun apa ya ini, dan belum selesai gitu. Dan saya duduk di pinggiran sini ya, di posisi paling selatan. Di situ ada tembok pembatas, dan itu saya bisa duduk di situ. Dan ini kita menghadap, ini sebenarnya di depan sini tuh kelihatan ya, Merapi itu kelihatan. Tapi sayang karena ada kabut tipis, jadi dari sini nggak kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari Merapi Live itu kelihatan jelas ya, cerah Merapinya. Begitu. Jadi langsung aja kita gaskan ya. Kita lihat ya, dengan baterai yang sisa baterai yang ada, kita lihat seberapa jauh dia bisa terbang ya. Nah, target 3,4 sih, harusnya 3,4 volt itu kita harus mulai balik lagi ya ke arah home point gitu. Nah ini kita mulai aja, sinyal kita perhatikan. Nah itu start baterai di 3,7. Normalnya itu kalau baterai penuh itu ketika kita take off itu langsung di 38 atau 3,9 volt ya kalau masih penuh gitu. Nah ini kita take off dari 3,7. Nah kita sampai berapa kilo itu nanti target 3,4, pokoknya kita harus balik gitu, karena takutnya baterainya nggak cukup ya, karena ini baterai sisa. Itu nih udah nyampe jarak di 300 meteran. Nah itu kita lihat di depan itu ada BTS gitu ya. Kita coba nggak mendekat ke situ ya. Kita cari juga jalurnya yang emang tidak melewati perumahan warga kayak gitu ya. Kita cari yang banyak pohonnya aja gitu, supaya ya jaga-jaga takutnya terjadi sesuatu, drone-nya jatuh itu setidaknya bisa nyangkut di pohon gitu, nggak nimpa ke rumah atau kendaraan atau bahkan orang gitu. Saya harap seperti itu harapannya. Kita cari safe aja, dan kita terbang rendah-rendah aja ya, nggak usah terlalu tinggi.
Itu di depan sebelah kiri itu kelihatan ada bukit-bukit tuh samar-samar, itu Bukit Turgo ya. Nah ini kita sisir sebelah sini, sebelah kiri kita agak terbang ke sebelah kiri lah di posisi saya take off itu, karena untuk menghindari pemukiman gitu ya, kita cari yang banyak pepohonannya aja di situ. Karena sekali lagi saya nyetin ini drone-nya drone besar ya, bukan drone kecil gitu, jadi berat. Kalau sesuatu terjadi jatuh ya takutnya nimpa properti orang atau nimpa orang yang lagi jalan, ya ngeri lah pokoknya. Kita susurin aja di sini ada jalan lurus, kita ikutin aja, kita pinggir-pinggir jalan itu, jadi ketika terjadi sesuatu itu rescue-nya tuh nggak terlalu sulit ya gitu. Dan sekalian juga kita menghafalkan medan seperti apa, jadi ketika jalan pulang itu kita nggak bingung. Itu sebelah kiri dilihat itu ada pemukiman-pemukimannya, kita agak di kanan ini untuk menghindari pemukiman penduduk. Nah ini jarak sudah 1,7, sinyal masih aman, VTX masih full, dan RX pun masih di 50 mW, jadi relatif aman. Cuman ini untuk RSSI itu -72 banding 1, jadi antenanya itu hanya kepake satu ya, nomor 1 aja, itu yang vertikal, kayaknya nomor 1 itu yang vertikal. Nah itu terus link quality juga masih stabil ya di 100 ini, karena antenanya posisinya di belakang ya, jadi masih relatif aman. Itu jarak segini itu sangat aman sekali. Power juga belum maksimal ya, masih di 50 mW, karena ini maksimalnya aku setting di 1 watt dinamik ya nanti. Tuh ini baterai udah 3,59 ya, jarak masih 2,2, ini baterai udah 359 ya. Kita lihat aja sampai mana itu 3,4 itu sampai sejauh mana, kita lihat saja ya. Nah ini kita sudah memasuki kilometer ke 2,4 sekarang ya. VTX masih sangat aman ya, 50 Mbps, kemudian naik lagi tuh RX ke 100 mW. Mungkin kalau kita tinggikan lagi ketinggiannya, RX nya mungkin akan turun lagi, tapi kita coba mepet nggak terlalu tinggi aja. Itu ada BTS lagi sebelah kiri. Kalau ngelewatin BTS itu sedikit ada gangguan ya, ada turun naik sinyal, terutama sinyal VTX ya. VTX nya terganggu ketika kita melewati BTS seperti itu untuk long range ya. Kalau jarak dekat sih nggak terlalu ngaruh ya, kalau posisinya dekat dengan pilot itu nggak terlalu pengaruh intervensinya, tapi kalau udah jauh itu berpengaruh sekali teman-teman. Nah itu di depan kita sebelah kiri itu adalah Merapi Golf ya. Kita nggak terbang di atasnya ya, karena itu area private ya, jadi kita tidak mau masuk ke area private, jadi kita di pinggir-pinggir aja di sini. Ini juga masih banyak pepohonan, jadi relatif aman lah. Kalau terjadi sesuatu itu jatuh, minimal jatuhnya ke pohon gitu. Sinyal masih di 100 mW untuk RX, baterai di 3,51. Nah ini udah mau ke 3,4 lagi, jarak baru 3,3 kilo ya. VTX masih di 40-an Mbps, masih aman. Baterai Google juga masih oke. Throttle kita jaga di 40-an ya, lebih sedikit atau kurang sedikit, pokoknya di 40-an, kecepatan di 40 km per jam. Tuh, itu mulai jelas ya nampak tuh Turgo, dan Merapinya mulai sedikit kelihatan karena kita semakin mendekat ya ke Merapi. Nah ini kita ada di pinggirnya Merapi Golf di sini. Nah, berarti dari titik kita take off sampai Merapi Golf itu sekitar 3,7 km. Dan ini sinyal-sinyal masih relatif aman ya, ketika menghadap ke depan itu relatif aman. Nah nanti kita nggak tahu ya pas kembalinya itu seperti apa persinyalan, apakah masih sama seaman ini atau tidak. Jarak di 4 kilo, persinyalan VTX masih amannya dikit 30 Mbps. RX sangat aman sekali, masih di 100 mW ya, untuk jarak 4 kilo 100 mW itu ya lumayan bagus ya. Berarti intervensinya nggak terlalu gede ya, di sini aman gitu. Yang naik turun dari tadi VTX-nya, ini VTX-nya yang problem. Apakah ini O3 ya, kita pakai DJI O3, tapi O3 itu harusnya klaimnya DJI itu bisa
sampai 10 km jarak tempuhnya ya, kekuatan sinyalnya. Tapi ini baru 4,5 km. Jadi ini kita di depan juga itu ada BTS lagi ya. Itu di depan ada tempat wisata ya. Tempat wisata itu The Lost World, kalau nggak salah The Lost World, di kawasan wisata Jeep Merapi ya. Ini kita mulai masuk kawasan wisata. Nah ini The Lost World. Nah itu di depan kita. Terus di sebelah kiri itu ada BTS, dan BTS-nya itu, dekat BTS itu tuh ada tempat biasa kita nongkrong, itu Kopi Merapi ya di situ. Nah ini The Lost World. Kita mulai terbang ya. Ini aku agak bingung ini mau kemana ya. Coba cari yang paling aman aja lah, ke sebelah kiri. Terus itu agak sepi kan, nggak terlalu di atasnya itu si The Lost World. Harusnya tadi aku terbangnya sebelah kiri, lebih ke kiri atau lebih ke kanan gitu ya, supaya tidak melewati kawasan yang padat ini gitu ya. Sudah terlanjur, kita cari yang paling aman aja gitu. Nah jarak sudah di 5 kilo, persinyalan masih aman ya, masih 100 mW. RX sangat aman sekali ya RX nya, karena posisi antenanya di belakang, jadi aman gitu. VTX sudah turun ya di bawah 30 Mbps, tapi dia masih putih ya, jadi belum ada orange, masih relatif aman gitu. Nah itu di sebelah kanan itu ada kali Gendol ya. Itu Kali Gendol itu di situ tempat biasa yang wisata Jeep Merapi juga foto-foto ya di situ, dengan background Gunung Merapi yang sangat gagah gitu. Nah itu sebelah kanan kalau nggak salah itu Batu Alien gitu, yang sebelah kanan bawah itu Batu Alien, tempat foto-foto juga yang wisata Jeep Merapi pasti tahu. Nah, target kita sebenarnya sedikit lagi, itu Bunker Kali Adem itu udah deket lah, paling tinggal 1 km lagi. Cuman ini mempertimbangkan baterai ternyata sudah di 3,38 volt itu. Ini sangat riskan ya, jadi kayaknya kita akan putuskan untuk balik segera ya ke arah home point, karena takutnya nanti baterainya nggak cukup untuk pulang gitu. Sayang sekali kita nggak bisa sesuai target ya. Targetnya Bunker Kali Adem. Mungkin nanti kita coba lagi dengan baterai yang ke dalam kondisi full. Dan ini sinyal VTX pun turun. Sudah RX juga sudah maksimal di 1 watt. Kita putuskan untuk balik kanan ya. Balik kiri. Nah kita lihat persinyalan ketika kembali. Nah, baterai di 3,35. Nah, ini bagian yang paling menegangkan nih. Karena kenapa baterainya itu udah sangat sedikit ya, untuk jarak 6 kilo 3,2 sekarang malahan. Throttle saya ini coba memanage ya biar tetap sama di 40-an throttle-nya. Nah ini persinyalan naik turun nih. RX juga maksimal ya, itu RSSI nya di 81, itu termasuk tinggi ya, 81 minus 81, tapi link quality 100 manteng, aman sih, nggak turun gitu. Sekarang masih aman, VTX juga masih relatif aman. Nah ini udah merah-merah nih VTX nih, arah membalik ke pilot itu, ini malah turun nih. Ini perlu di upgrade nih kayaknya antena VTX nya nih. Nah kemudian di RX nya juga masih manteng di 1 watt dan tidak pindah itu ya, antenanya di 1 terus ya, nggak pindah ke antena 2, karena antena 2 itu sebenarnya posisinya di depan. Tapi ini pakai antena TBS ya, jadi mungkin nggak bekerja dengan maksimal. Nanti kita ganti lagi aja dengan antena ILRS ya. Nah ini lihat sinyal VTX nya sangat kritikal ya, itu sampai 4, sampai sempat nge-freeze sebenarnya. Kalau teman-teman lihat ini, nanti aku lampirkan ya pilot view nya kayak gimana. Di sini tuh sempat nge-freeze sebelum Merapi Golf ini tuh sempat nge-freeze ya gitu, dan merah sinyal VTX nya itu, jadi menegangkan sebenarnya gitu. Nah ini uji adrenalin. Nah di sini tuh sempat 41 gitu kan, wah baterai juga udah 3,2, ini jarak masih 4 kilo, itu ini menegangkan teman-teman. Ini kalau pilot FPV itu pasti paham ini rasanya kayak gimana, ini deg-deg ini jantung tuh, wah benar-benar memacu adrenalin. Apalagi ini aku terbang sendirian gitu, jadi
Minusnya kalau terbang sendirian itu ketika terjadi sesuatu accident harus rescue itu ya harus sendirian gitu, belum memikirkan barang-barang yang kita bawa gitu. Jadi memang disarankan kalau mabur itu lebih baik ada temennya minimal berdua lah gitu, didampingi. Nah ini kita sudah mau lewat Merapi Golf ya. Kita seperti biasa, seperti pas perginya kita juga terbang di sampingnya, di pinggirnya, jangan terbang melintasi tengahnya karena itu area private ya, jadi kita tidak boleh ya, kecuali memang sudah izin sebelumnya. Nah kita di pinggir-pinggir saja di sini, pinggir-pinggir. Kemudian kita berharap baterainya semoga cukup ya, ini udah 3,2, jarak masih 3 kilo, 3,2 kilometer. Sinyal VTX sudah setelah lewat Merapi Golf ini relatif aman sih, tapi sebelumnya itu dia benar-benar sampai merah-merah terus pas arah balik itu. Tapi beberapa BTS juga kita lewati ya, jadi mungkin ada intervensi juga dari situ, gak ngerti juga aku. Tapi kalau menjauh dari BTS itu relatif aman sih. Dan ini kalau misalkan posisinya terbang menyamping gitu, itu VTX-nya relatif aman posisinya. Ini kan setelah lewat BTS, perhatikan setelah lewat BTS itu relatif stabil ya sinyal VTX-nya. Dan ini untuk RX juga sudah mulai turun ya, powernya di 250 mW, jadi relatif tenang. Terus RSSI juga minus 75, link quality masih stabil 100. Cuman ini yang bikin grogi, nervous itu yang baterainya. Ini baterainya 3,2, apakah cukup ya? Semoga cukup lah, kita berharap dan berdoa gitu ya, sambil kita manage throttle-nya tuh di 40% aja ya, jangan dinaikin lagi, takutnya malah menguras baterai lebih dalam gitu. Nah di sini sinyal VTX sudah di maksimum ya 50, jadi sudah relatif aman. Di jaraknya sudah makin dekat, 1,9 km. Kita terbang agak menyerong ya, ini sebelah kanan posisi pilot pada saat take off, ini di sebelah timur ya, ini menyerong. Karena kalau kita ambil garis lurus itu ngelewatin banyak pemukiman warga, terus tadi ngelewatin Merapi Golf dan seterusnya. Jadi kita cari yang lahan-lahan kosong aja atau pinggir-pinggir jalan raya gitu, supaya kalau terjadi sesuatu relatif aman gitu, harapannya seperti itu. Baterai semakin turun di 3,19 volt ya, jarak masih 1,3 km, kita sudah mau sampai. Kayaknya sih cukup ya, ini 3,2, 3,1 itu kayaknya cukup kalau untuk jarak 1 kilo, karena ini baterai yang gede ya, 21700 2P gitu, 6S 2P, jadi masih cukup lah. Ini kayaknya target kita landing di 3 volt, ini 3 volt kita landing. Jadi ini flight time juga udah sekitar berapa menit ini ya, flight time-nya nggak aku munculin ya, nanti sekitar kalau nggak salah sekitar 18 menit ini kalau nggak salah. Jarak sudah 900 meter, sinyal masih sangat aman. Di sini sinyal agak turun ya, sinyal agak turun tuh. Teman-teman perhatikan nggak, ketika ada BTS tuh sebelah kanan ada PTS, sinyal itu pasti agak turun gitu. Tapi kalau pas lewat itu dan di atas pemukiman pasti turun VTX itu, mungkin terintervensi sama sinyal wifi ya yang ada gitu. Tapi kalau sudah lewat itu naik lagi pasti ya, seperti biasa ya, sudah saya jelasin sebelumnya, saya praktekkan juga di beberapa tempat ya seperti itu. Jadi tuh kalau nggak di atas pemukiman itu aman VTX-nya. Nah ini kita nanti agak menyerong ya, ini kita posisinya di sebelah kanan sana itu 500 meter ke depan. Baterai udah 3,1 volt, sinyal masih sangat aman ya. Nah ini kan kalau di lahan kosong ini tuh VTX-nya aman 50 manteng gitu kan. Nah jarak udah 300, 100, nah sekarang udah di 200 meter tuh. Kita di lapangan ini guys nih, Ukir Sari, lapangan Ukir Sari, Cangkringan Sleman ya, Sleman Utara, ini arah ke Merapi ini. Nah ini kata ada tuh, lihat ada yang sedang berlatih mobil juga di situ. Nah aku udah posisinya duduk di sini, ini sangat nyaman ya, duduk nyaman di sini, posisinya pas sekali, nggak ada penghalang ke depan sana ke arah Merapi. Nah kita di situ tuh Merapi di depan sana.
Kita langsung landing aja ya, baterai udah critical, udah 3 volt dan sudah tidak bertenaga ini. Throttle juga semakin naik ya di 40-an lebih. Nah, kita alhamdulillah ya akhirnya selamat dengan sisa baterai yang ada gitu. Nah itu guys, untuk ini si Aura ini udah memecahkan rekornya sendiri, terakhir di 5,2 kilo, sekarang 6,2 kilo ya. Sebenarnya targetnya hari ini tuh 8 kilo, cuman sayang sekali baterainya tidak cukup ya. Ini sebenarnya pengen terbang lagi tapi kondisinya makin panas. Kita berjemur di situ kan, untuk satu kali terbang itu bisa 20 menit minimal gitu kan, lumayan capek juga gitu, dan nanti kepanasan kitanya. Oke gitu aja guys untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya buat teman-teman, khususnya mereka yang mau terjun ke dunia FPV gitu, FPV long range terutama. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang harus dipersiapkan dan harus benar detail dan teliti kalau untuk long range, untuk keselamatan bersama. Makanya ini aku juga beberapa tahap kan, ini si Aura ini udah jadinya udah lama, tapi kan baru mulai jarak 1 kilo dulu, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, sampai terakhir ini 6 kilo, itu sudah relatif aman ya. Paling yang masih aku belum puas ini di RX nya ya, RX nya aku masih belum puas, masih aku coba ganti lagi karena target aku 8 kilo sekarang ini. Mungkin nanti kita ganti antena RX nya sama antena VTX nya, kita cari yang lebih baik, kita cari perbandingan aja gitu. Prediksi aku sih ini antenanya kurang panjang, ini 15 cm ORT, jadi mungkin mencari yang 17 cm, atau nanti posisinya kita akan ubah posisinya mungkin agak sedikit ke atas karena ini terlalu ke belakang. Hampir posisi antenanya tuh hampir horizontal kayak gini, mungkin nanti agak melengkungkan ke atas gini gitu, sehingga posisi pas kebalik drone-nya itu si antenanya masih terlihat, nggak kehalang sama body drone-nya itu sendiri. Gitu teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, semoga ada manfaatnya buat teman-teman, dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Selamat beristirahat dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit. Bye.